ini. Ini bolong-bolong bisa lihat kan? Iya, inilah mirip banget sama mantan lu yang dulu. Inilah bagusan ini. Enggak, mungkin yang enggak. Cuttingannya lebih bagus, lebih dapet, cocok nih. Tapi warnanya ini lebih bagus nih. Aduh, ini warnanya apa, biru dongo? Tapi biru dongo. Cuman yang ini tuh agak kebuka sedikit, jadi agak-agak misterius gitu loh. Iya, tapi kalau misterius juga nggak dapetinnya. Dibukain aja, jadi bisa mudah gitu loh. Kalau dibuka nggak penasaran kita. Ini bagusan ini. Inilah, ini juga keren. Ini juga keren. Keren banget nih. Ini apa banget? Ini bagusan yang ini. Mbak, mendingan bikinin teh manis. Ini paling keren. Kalau walaupun mahal tapi memang sesuai. Jadi nggak bagus kok. Sebentar. Apa sih? Ini kan pakaian perempuan. Lah, kenapa? Kenapa? Orang gue beli buat bini gue. Nah, Oh, lu buat bini lo? Iya. kita kalau lu semuanya berdua? Ya buat bini buat bini dia. Buat bini Emang dia. punya istri? Emang punya? Gue juga buat bini Buat bini dia. Nah, lu bini gue berarti bertiga dong. Ih, kok ngeliatin ini sih? Emang Oh, apa? enggak. Pasti lo ngebayangin perempuan-perempuan seksi yang di dalamnya pakai baju ini, ya kan? Ya kalau mereka sih nggak apa-apa, karena mereka memang tidak memiliki istri saat ini. Lah kalau lo? Di sini gue nggak milikin istri. Nggak apa-apa. Di rumah ada. Kenapa sih semua cewek cemburu sih kalau kita lihat ngejalan Tahu gitu? lu ya? Loh, wajar dong, iya nggak? Maksudnya gue kenapa sih cowok itu selalu menikmati perempuan, ngeliatin fisiknya cantik? Kita lagi mau beli bahan buat cewek sih, kok bisa cemburu? Bukan cemburu, Posesif banget bukan sih. masalah posesif. Ini cuma pertanyaan kenapa sih laki-laki itu selalu orientasinya tuh fisik. Sebentar, lu seneng nggak terlihat cantik? Ya senang, Lu seneng nggak terlihat kurus? senang, Lu seneng nggak dipuji? senang. Kenapa nyalain laki-laki? Ya cuman kan maksudnya gini. Memang kita sebagai perempuan kita senang dipuji. Cuman kadang-kadang apalagi untuk laki-laki itu kayaknya tuh menilai semua perempuan dari fisik. Berasa nggak? Apalagi kalau ngeliat ada perempuan cantik. Kalau ada perempuan cantik, kalau perempuan ini kita pun mengakui. Misalkan ada laki-laki ganteng. Kalau yang rambutnya panjang, kita udah pasti tertarik. Menurut lu gitu? Hah? Enggak juga lah. Loh, nih ada yang rambut panjang laki tuh. Ya, Lu nggak tertarik? Karena dia disertai kumis. Coba kalau nggak ada kumisnya, apa sih lumbar? Tapi apa salahnya sih sebenarnya? Nggak ada salahnya dong. Ya. Tapi hari ini ya, pemirsa, ini beneran buat pemirsa basa-basi, kita akan menguak misteri apa sih sebenarnya mau laki-laki. Kenapa sih laki-laki seperti ini? Banyak banget pertanyaan-pertanyaan di Twitter yang nggak ngerti. Kenapa sih laki-laki egois? Kenapa sih laki-laki itu mata keranjang? Tuh. Mereka nggak terima loh. Ya ini laki semua. Mereka nggak mata keranjang, mereka rajanya mata keranjang. Pokoknya Lagi nanti kita kenapa akan sih perempuan tuh selalu berpikiran bahwa kita tuh yang jelek-jelek terus ya? Padahal yang bikin bisa cantik, bisa senang, bisa berbunga-bunga, ya laki-laki lah. Tuh, Laki-laki. lu seneng nggak sama cowok ganteng? Sebenarnya laki-laki jauh lebih gampang dimengerti daripada perempuan. Oke. Nanti kita akan bahas ini, pemirsa, kita kupas tuntas semuanya. Tapi jawab aja secara singkat. Setuju nggak kalau laki-laki itu memang menilai perempuan dari fisik? Ya atau tidak dulu? Setuju. Harus ada law of attraction No. dulu. Yes or no? Itu aja dulu. Boleh, yes. Yes, lo gua nggak peduli. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi bahasan bahas ini. Diriku sebagai lelaki membuatku menginginkan berjuta wanita di sisiku ya. Naluriku sebagai lelaki membuatku merindu. Pemirsa basa-basi, hari ini kita mendedikasikan temanya adalah untuk wanita. Apa sih maunya laki-laki? Jadi misalnya yang baru punya pacar bisa lebih mengerti pacarnya, yang punya suami bisa mengerti sebenarnya ini suaminya tuh maunya kayak gimana sih supaya hubungannya lebih harmonis. Amin. Sebelumnya saya pengen ngucapin selamat pagi untuk anak-anak mahasiswa dari Gunadarma. Terima kasih sudah datang ke sini. Bukan hanya Cipan yang mengucapkan terima kasih, saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman kampus dari sebelah kiri. Kalau dari kanan ini dari Gunadarma. sebentar. Kalau kanan dari Gunadarma, sebelah kiri dari Guna-Guna Dukun. Santet, Pelet, Teluh, pokoknya ada mereka selain Guna-Guna.
Oke, sekarang kita menghadirkan bintang tamu yang menurut kami terpercaya. Ya. Laki-laki, pernah menikah, jadi sudah mengerti perempuan seperti apa ya. Sudah berapa lama menduda? Berapa lama menduda? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Kamu kapan menduda? Astagfirullahaladzim. Titipan pertanyaan. Dari siapa? Dari Nggak Kang Sandi, mungkin. Kang Sandi, produser. Nggak beneran. mungkin. Lu konfirmasi sama dia. Biasanya kalau orang menanyakan itu ke gue, pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Berarti Kang Sandi, orang bukan gue. Siap-siap teh. Oke, silakan dijawab dengan cepat. Ini adalah jika aku harus memilih. Oke. Pertanyaan lama ya? pertama, silakan dipilih. Tamara atau Blesinski? Oh, sama. Hah? Sama itu. Ada yang salah? Sama. Oh, maaf. Ayo jawab, Tamara apa Blesinski? Mau dijawab? Ayo, jangan lama. Tamara atau Blesinski? Tamara. Tamara. Karena kalau Tamara bisa Tamara Geraldine, Tamara Nah. siapa gitu ya. Oke. Emang kalau Blesinskinya nggak mau nih ya? Oke. Baiklah, nggak ada, itu pertanyaan iseng doang. Sebenarnya pertanyaan pertama adalah Raisa atau Jello? Lama nih. Raisa. Oke. Lebih cepat lagi. Oke. Melayu atau blasteran? Blasteran. Blaster. Nggak trauma ya dia ya. Pesek tapi pintar atau cantik tapi matrek? Ini pertanyaannya pintar. dari lu ya? Cepat. Pesek pintar. Tapi orang loh. Orang. Emang gua Sorry. apa? Cerewet tapi mandiri atau manja tapi posesif? Cewek mandiri. Cerewet mandiri. Seksi tapi bau badan atau wangi tapi body bahenol? Seksi tapi badan. Seksi tapi bau badan itu yang dia pilih. Ternyata dia memilih bau badan. Gisono Gi mandi lumpur kayak apa gitu? Karena apa? Bisa diperbaiki tuh dengan deodoran atau gitu. Nggak bisa, ini bau badannya udah akut, nggak bisa diapa-apain. Kok ibu yang sentimen sih, Bu? Oke, pertanyaan terakhir. Masalah itu. Nanti kamu cium-cium aja sendiri. Pertanyaan terakhir. Gadis atau janda dengan anak? Kenapa sih pertanyaannya kok kayaknya sulit banget sih? Pertanyaannya gampang, jawabnya yang sulit. Yes. Gadis atau jantung? 5, Janda dengan anak. janda dengan anak. Oke, terima kasih. Emang sulit. Kenapa lama ya jawabnya Ya, ya? kenapa lama ya? Hah? Kenapa sih yang membuat kamu sulit jawab apa sih? Padahal kan dia tinggal memilih. Karena Adri mukanya udah. Kenapa sih? Enggak dengan Iya, karena sulit apa? sih, sulit. Memang sulit. ya. Oke, baik. Terima kasih, Mike. Silakan Terima kasih. kembali Thank you, ke terima habitatnya. Oke, pasien selanjutnya. Oke, next. Pasien. Nanti saya akan jelaskan ya arti dari pilihan-pilihan mereka. Maaf, ini terima asuransi nggak ya? Nggak ada. Oh, saya nggak bawa uang cash soalnya. Duduk. Tolong dijawab dengan cepat. Baik. Ya. Jika aku harus memilih. Ini musik ke kamera ya. Ke kamera. Konsentrasi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Oke. Raisa atau Jello? Jello. Rambut lurus panjang atau rambut pendek keriting? Lurus panjang. Rambut keriting mantan istri. Nampaknya ada trauma di sini. iya, iya. Oke? Makanya saya nggak suka foto opening ibu, saya nggak suka tuh. Humoris atau posesif atau cantik tapi galak? Cantik tapi galak. Dewasa tapi matre atau setia tapi kekanak-kanakan? Setia tapi kekanak-kanakan. Seksi tapi bau mulut atau keren tapi bau kaki? Keren bau kaki. Cari yang baru atau balikan sama mantan? Cari yang baru. Luar biasa. Jawabannya cepat dan terlihat sisi move on-nya tuh ada. Iya, gitu. dan sinkron ketika kita bilang rambut pendek keriting atau rambut lurus panjang, karena rambut mantan istrinya kan pendek keriting kan? Pendek keriting. Dan matching sama nomor 6, cari yang baru atau balikan sama mantan, cari yang baru. Jadi udah move on. Udah move Tanya on. dong, udah punya pasangan belum? Udah punya pasangan belum? Tapi kan minimal udah ada pilihan untuk Oh, iya, move on iya. Ria. Oke, silakan kembali ke Oh, tempatnya. kita kembali. Tapi Ya. kelihatan ya, dari pemilihan kita bisa lihat di sini dari kedua bintang tamu saya, kalau Mike Lewis itu masih ada trauma yang lebih mendalam dibanding seorang Adri. Siapa bilang trauma? Tadi pilihannya adalah janda beranak satu. Berarti ada kemungkinan untuk kembali ke Bali. Oh my god. Makanya benar, belum trauma dong. Oh my god. Nggak ada trauma karena pilihannya benar. Tapi Yang gini, terakhir. dengan pilihan Raisa atau Jello, Mike memilih Raisa, sedangkan Adri memilih Jello. Berarti udah lihat kriteria perempuannya. Sebenarnya kalau Raisa itu, berarti Mike Mike. itu lebih suka perempuan yang lebih kalem,
lebih Feminin. feminin. Ya, karena aku mau kasih harapan ke orang Indonesia juga. Oh gitu. gitu. Soal pilihan kedua udah pernah dijalanin ya. Iya. Iya. Kalau Adri memilih Jello berarti memang buat lu tuh kayak cewek seksi, body yang seksi. Iya. Itu termasuk salah satu kriteria yang cukup penting. Penting. Selain tadi kalau kita tahu kan Jello tuh seksi, ya kan, terus cantik dan percaya aku sih dirinya percaya kuat. diri dan mandiri kayaknya. Kuat, tough. Sebenarnya ya, nih aku penasaran ya, cowok-cowok tuh butuh cewek mandiri karena nggak mau digerogotin secara finansial biar ceweknya bisa bayarin sendiri atau gimana nih? Enggak sih. Coba jujur. Enggak, mandirinya Buat dari dia apa kayak- nih? Iya, mandiri dari apa? Mandiri secara keseluruhan atau mandiri secara Ya makanya finansial? kita pengen tahu nih, ini mandiri maksudnya apa? Bisa ngebayarin dirinya sendiri jadi cowoknya nggak repot-repot amat atau gimana? Nah, buat saya tuh kalau misalnya sudah berpikir mandiri, nih perempuan atau wanita berpikir mandiri secara finansial, secara kehidupan. Jadi dia sudah tahu apa yang kekurangan dan kelebihan dia. Jadi dia bisa ngurus dirinya sendiri sebenarnya. Nah, saya mungkin udah nggak punya waktu lagi untuk bisa mengurus terlalu banyak gitu dengan seorang wanita. Jadi mereka harus tahu kelebihan kekurangannya, bisa ngurus diri sendiri, baru dia juga bisa ngurusin suami gitu loh. Ya terus jadi fungsinya laki-laki apa kalau kita perempuan ngurus diri sendiri? Nah, egois fungsinya laki-laki apa? Nggak bisa Yakin gak ada urus- fungsinya. Itu yang di rumah enak kecil apa tuh? Bapak jangan ngebahas yang itu. Ya makanya kita kan penasaran dengan kriteria perempuan yang mandiri. Pengennya perempuan yang mandiri. Kalau aku mandiri itu penting karena kalau aku harus fokusnya untuk karier dan harus fokusnya untuk Kenzo anak aku sendiri. Jadi butuh wanita yang nggak begitu harus diperhatiin terus, kayaknya ditelepon terus setiap jam ditelepon. Itu mengganggu ya? Keganggu sih. Perempuan Banget. banget. Bener. Pada akhirnya mungkin kalau dari sisi kedua laki-laki ini kan berpikirnya kalau lu udah memilih gua, lu harus percaya sama gua, beri ruang buat gue. Betul. Jangan pada akhirnya ketika lu merasa lu memiliki gue, lu bisa ngapa-ngapain sama hidup gua kan? Betul. Nah. Simple banget sih kalau misalnya laki-laki itu tinggal dikasih kasih space, kasih ruang. Kasih ruang. Sesuatu yang dia suka, udah. Kayak Wendy dikasih sepeda, cukup ya? Cukup. Gak ngapa-ngapain lagi. Bener. Udah gak. Kalau lo dikasih apa yang cukup? Kalau saya sih lebih suka kepercayaan. Saya masih suka banyak berteman. Artinya masih sering. Jadi maksudnya kalau Toto hangout sama temen-temen cewek ya udahlah percaya aja lah gitu. Iya, toh dari Itu dia. di awalnya juga mungkin kan emang kita kenalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau udah kepercayaan, kalau misalnya Wendy misalnya hobi, kalau saya udah kepercayaan. Saya kalau misalnya dikasih kepercayaan, ya udah saya akan pegang kepercayaan itu. Meskipun dalam kondisi apapun ya. Artinya kalau mungkin laki-laki ini kalau dari sisi gua juga, kalau laki-laki diberikan space yang sama dengan kita mempercayai wanita, pasti juga gini loh. Kalau laki-laki kadang-kadang dari sisi gua nih, kalau gua udah nggak boleh nih, nggak boleh itu, nggak boleh nih, nggak boleh itu. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa? Kenapa kita nggak Terlalu boleh banyak gitu? dilarang. Dan terlalu banyak permintaan juga seperti di telepon, kamu nggak kangen? Ya kalau ditanya kangen, Pasti enggak. kangen. Kasih waktu dong buat kangen kalau mau dikangenin gitu. Artinya kalau lu tiap saat telepon gimana mau kangen? Bener gak? Bener. Apakah Dan- merasakan di sini? Padahal sebenarnya kalau perempuan Enggak, mungkin ibu-ibu ini nggak akan ngerasain, mereka nggak punya telepon soalnya. enggak, tapi kan mungkin pembelaan perempuan adalah kalau misalkan kita telepon itu kan sebenarnya perempuan menunjukkan perhatian, betul? Kita pengen tahu lagi ngapain. Tapi setiap saat gak Bu? Kalau ibu yang posisi di sama, ibu sekarang jadi laki-laki. Misalkan saya, suami ibu, sejam. Bunda di mana? Udah makan? Enggak, sebenarnya gini, ini subjektif. Kategori setiap saat tuh berapa lama? Sehari berapa kali menurut lu too much? Ini baik pacaran maupun suami istri. 7. 7 kali sehari itu Lebih too dari much. 5 lah. Lebih dari 5 too much. Ya. Lebih dari 3. Lebih dari 3 buat malahan lu udah too Tergantung much. sih kalau kita ya tinggal di satu tempat kan. Oh iya. Iya, kalau kita ibaratnya ideal satu tempat. Kita di satu tempat. Ya cukup kita ketemu di tempat itu. Jadi seharian nggak usah telepon? Sekali 2 kali udah cukup. Ini sebenarnya juga masalah culture sih sebenarnya ya. Mungkin Oh, kalau Mike dia kan karena ada kebule-buleannya. kebule-bulean, tapi kalau mungkin saya masih sedikit kebule-buleannya. Nggak ada, gitu. nggak ada, lu nggak ada. Jadi masih sedikit. Berarti lu batas lu 5 kali sehari buat lu udah itu Berkomunikasi, berkomunikasi. tidak berbicara ya, artinya apapun komunikasi, misalnya SMS dihitung 1 kayak gitu-gitu. WhatsApp, BBM, Iya. oke. Kalau lu Iya, sama. Karena kan kalau gue sekarang kerja bentar, pulang ke rumah, udah nyampe, udah ketemu sama keluarga. Oke, baiklah.
Sekarang kita akan melakukan sedikit praktek pemirsa. Kita akan melihat kedua laki-laki ini bagaimana ketika mereka lagi PDKT sama cewek. Karena dari cara mereka PDKT kita bisa menilai kategori seperti apakah laki-laki. Wendy sebagai perempuannya silahkan tuh diambil ada mic-nya. Ada wig. Ya gimana mau dinilai ya wanitanya Wendy? Sebentar, asal pemirsa tak. Kenapa? Ini gimana mereka mau deketin gue? Gak usah dilihat kumisnya. Muka gue juga gak ngejual. Oke, kita Tapi ini boleh- actingnya. Ya acting, padahal dia request. Cipan, gue aja ya. Tuh kan. Mike, silakan. Ini seril mungkin ya. Nggak, kita pengen tahu. Biasa aja. Ini seril mungkin. Aduh, gue gadis kuliahan banget ya. Ketika lu ini Ada gitu cewek siul-siul. kategorinya adalah ketika lu memang sudah mulai tertarik sama perempuan ini. Ketika baru pertama kali kenalan. Sorry, gue yang di Pondok Indah ya? Ketika pertama kali aja kenalan. Tapi ya jujur ya, banyak orang nggak tahu soal ini. Tapi aku sebenarnya pemalu. Biasanya Misalnya, Cocok. jadi Kamu pemalu, aku pemabuk. Lah kalau naik angkot bu, suka mabuk. kalau tentang cewek, oke. tergantung sih. Jadi lu nggak mungkin misalnya, Tergantung. lu lihat nih misalkan lagi nongkrong di halte, ada cewek yang menarik, lu nggak mungkin tau aja kenalan. Ya pasti. Pasti, kalau lu mulai tertarik pasti akan lo ajak kenalan nggak? Nggak pasti juga harus. Bapak gimana sih, Bapak pelin-pelan ya? Ceritanya lu ada feeling sama gue meskipun ya gue yakin lu berat banget. Ceritanya lu ada feeling sama gue. Lu udah lama Iya, ngeliatin ada gue. sesuatu Ya, yang- ada Ada sesuatu. bener sesuatu. menarik. Tertarik sama jenggotnya. Cewek dong ah. Oke, sip. Mulai. Lu ngajak kenalannya gimana? Ini seril mungkin. Kita pengen tahu. Halo. Hai. Kabar. Baik. Nama saya Michael. Boleh kenal ya? Boleh. Lagi mau kemana? Aku kebetulan mau ke kantor. Kamu mau ke kantor juga? Boleh ditemenin nggak? Boleh. Kantor kamu? Sebentar. Lu bisa se agresif itu? Kalau emang suka dan dengan ini gimana nggak suka? Tuh. Enggak, tapi benar. Dengan ini Jadi- gimana nggak suka? Wah bermasalah nih orang. Tunggu kalau adegannya gini ya, pasti judulnya FTV-nya adalah bule ketemu atau jatuh cinta dengan wanita tukang pecel. Enggak, tapi berarti beneran. Kalau lu beneran Udah suka, sinetron sekarang gitu soalnya. baru aja kenalan, lu bisa minta nemenin dia ke kantor. Kalau emang beneran suka, walaupun baru Kalau pertama beneran kali. suka nih, nah dan kalau aku benar-benar suka sesuatu, benar-benar akan ajar itu. Apakah Jangan cowok dikejas. rata-rata seperti itu kalau memang dia beneran tertarik, pasti dia akan lebih agresif. Pasti. Harusnya ya. Tergantung. Jadi kalau cowok masih main tarik ulur, berarti cowoknya itu sebenarnya nggak suka-suka banget dong. Cipan ngomongin siapa sih nih? Enggak, Kalau kita nanya. enggak, karena kalau ada sesuatu yang benar-benar bikin aku menarik banget seperti itu, ya emang kita udah bisa lihat sesuatu. Tapi kadang-kadang butuh waktu untuk keluarin. Maksudnya kalau cewek yang mau deketin aku, tapi aku benar-benar nggak Nggak tertarik. Nggak tertarik? tahu atau menarik, mungkin ada sesuatu yang dia punya dan yang aku nggak pernah lihat. Nah begitu mungkin Masih kalau butuh aku waktu. lebih tahu dia, Oke. akan jadi lebih menarik lagi. Jadi intinya adalah kalau misalkan cewek nih, kalau cowok itu udah pasti naksir, pasti dia akan pepet terus ya. Oke, sekarang udah naksir, nyatain perasaan. Seperti apa seorang Mike ketika menyatakan perasaan? Ceritanya udah diantarin ke kantor bolak-balik. Pengen dijadiin pacar. Pengen jadi. Seril mungkin ya. Wow. Oke. Mike tuh orang jujur juga. Jadi kalau suka aku akan bilang langsung. Oke. So, Bapak, boleh tolong jangan terlalu menjijikan. Mike. Bapak bikin aja. Parah sih. Apa? Lu pikir gue nggak malu begini? Bahasa Inggris. Ayo, Mike. Seril mungkin. Seperti apa seorang Mike ketika menyatakan perasaan? babe, Oh, udah ada rangkulan. you ready to go home with me? What? You ready to go home with me? Bapak, kok main langsung dibawa pulang aja? Udah nggak apa-apa, gue mau. Gak boleh, harus ada status dulu. Apa? Nggak boleh Harus ya? ada status dulu, gak boleh lah. Kirain kita udah selesai ngomong-ngomong itu. soal Enggak, ini. menyatakan perasaan
urusan cinta. Enak aja anak orang dibawa pulang. Enggak, aku mau ketemuan sama Maksudnya orang mau tua. dikenalin sama orang tua. Lu pikiran lu negatif sih. Kotor banget sih. Tapi kan menyatakan perasaan pacaran dulu, pacaran aja Enggak, belum aku ada. mau masak dinner, mau ketemuan dia sama Ya lagian orang ngomong, tua. Neng, bisa dibawa pulang nggak, Neng? Ya mana bisa begitu? Nggak, lu kayaknya emosi banget sih. Lu pernah digituin? Iya saya dibawa pulang Pak, tapi habis itu disimpan di gudang. Berabu dong. Pemirsa nanti kita bakal Oke. balik lagi. Pokoknya gini, kita akan buat Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan soal laki-laki. Kenapa sih laki-laki begini? Kenapa sih laki-laki begitu? Silakan langsung telepon aja. Nanti ke nomor yang ada di bawah ini. Ada nggak nomornya ini muncul nggak nih? Ada. Ya. Langsung aja telepon ke sana dan nah ini dia. Sebelum kita iklan, silakan Wendy. Wanita selalu bilang laki-laki itu buaya. Emang mereka pikir buaya itu tak ada yang betina. Tuh. Asik. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahasa bahas ini. Buaya. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang murni sudah cukup berarti? Atau Pemirsa Bahasa Basi, sekarang kita sekali lagi membahas soal apa sih maunya laki-laki. Ini kita sudah ada seorang ahlinya di sini, namanya adalah Lex dan beliau dari kelas cinta. Mengaku dirinya adalah pakar yang bisa memahami laki-laki dan perempuan. Wah. Oke, ini berarti harusnya bukan karena lu laki-laki, lu akan membela laki-laki ya, tapi posisi lu netral di sini ya. dong. Kalau dia netral minimal bagus. Kalau enggak Bukan band, Bukan band, Pak. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang harus langsung diklarifikasi yang tadi kita sudah bahas di sini. Apa betul laki-laki itu memang makhluk visual? Apa-apa lihat fisik dulu, fisik dulu. Pasti dong. Harus Pasti. kayak gitu ya. Itu standar yang paling bawah. Jadi begitu mulai langsung lihat visualnya dulu. Kalau Perempuan sebenarnya gitu nggak sih? Atau sama enggak? juga. Perempuan juga begitu. Kita standar paling bawah. Iya, jadi kita bawahnya bukan. Maksudnya kita nilainya mulai dari paling bawah, dari visualnya dulu. Visual dulu. Perempuan juga begitu, cuman nggak ngaku gitu loh. Nah, seperti aku bilang backstage. Seperti aku bilang backstage. Wait, sebentar. Oke, kita memang perempuan juga ngelihat dari fisik. Cuman bedanya adalah cowok kalau ngeliat perempuan cantik bisa gini nih mata. Betul? Enggak. Sedangkan kalau perempuan paling kita cuman oh cakep, udah, titik. Enggak, tapi dalam pemikiran, aduh cakep banget. Enggak, sebentar. Lu Civan. Enggak, sebentar. Ini kayaknya udah mulai nggak objektif. Civan dari tadi kayaknya berapi-api karena dia nggak pernah merasa diliatin sama cowok. Nggak, gue pernah Karena dilihatin kita- tapi abis itu digebukin, dibikin maling. Kita jujur, polos dengan emosi kita sendiri. Cakep, kita bilang cakep. Kamu nggak mau kasih tahu karena mau jaim, mau jual mahal gitu. Karena mungkin perempuan itu terbatas dengan normatifnya bahwa nggak boleh terlalu terlihat frontal kalau melihat. Tapi sebenarnya sih dalam hatinya, si Adri cakep banget tuh. Apakah betul laki-laki kalau sudah tertarik dengan lawan jenisnya pasti akan agresif? Jadi kalau ada laki-laki yang masih main tarik ulur, berarti dia sendiri nggak yakin sama perempuannya. Cenderung akan lebih agresif, setuju. Apalagi kalau misalnya si perempuannya menahan diri, jaga jarak. Gitu. Kalau perempuannya juga santai, mau diajak main, ya cowoknya nggak akan terlalu agresif maju dan sampai centil-centilan. Ya. Gitu. Jadi cowoknya akan jadi lebih overwork, akan lebih agresif kalau wanitanya agak dingin, Hard to get lah ya. Hard to get. Gitu. Ya, jadi permainan kayak gitu. Kalau misalnya cowoknya nggak agresif, Tapi ceweknya harus kasih bibit juga kan, Of nggak course, boleh gitu. terlalu tutup Oh kan. cewek harus kasih bibit. Maksudnya harus kasih kesempatan juga, karena kalau langsung tutupi kita juga nggak bisa. setuju. Yang kita perlu adalah kalau dari pria, ceweknya kasih invitation. Gitu loh. Invitation aja, biarkan kita yang maju, tapi ceweknya yang kasih tanda dikit aja gitu, kayak mau diajak ngobrol. Lex, tapi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta mungkin ya, saya lihat sih juga nggak cuman sekarang ini nggak pria aja yang agresif. Tadi perempuan dan wanita juga banyak yang agresif loh sekarang ini. Setuju. Apakah betul cowok takut dengan wanita agresif? Takut dengan pria agresif. Takut itu. Emang setuju. takut banget. Dan dengan wanita agresif? Mungkin dulu ya seperti itu. Sekarang udah enggak ya? Sekarang kita udah santai-santai Ya. aja. Agresif. Oke. Malah kita demen sama yang agak lebih nunjukin percaya diri, mau maju, kita lebih menghargai perempuan ini. Oh gitu. Jadi bukan Agresifnya artinya gini, agresifnya tetap dalam batas-batas tertentu ya. Bukan berarti kalau gue pribadi sih, kalau gue laki-laki emang harusnya ngejar.
Nah, betul. bukan dikejar. Iya. Gitu. Mostly seperti itu. Yang namanya agresif juga beda sih. Kalau aku agresif itu cewek yang tahu apa yang mereka mau. Itu Oke. mungkin lebih agresif dan mereka akan kasih tahu juga. Itu sesuatu yang menarik sih buat aku. Setuju. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya dari perempuan. Apakah betul laki-laki itu handphonenya adalah hal privacy yang nggak boleh dioprek? Yes. Tunggu Karena sebentar. Ibu-ibu, kalau handphone laki-laki sama sekali nggak boleh dipegang, apakah ibu-ibu curiga? Curiga apa sih? handphone. Gue nanya sama Cici Panda. Kalau misalnya sama sekali nggak bisa dipegang pasangan lo ya handphonenya, lo curiga juga? Curiga. Karena menurut gue segala sesuatu yang ditutupin berlebihan pasti ada sesuatu. Itu kita perempuan merasa seperti itu. Meskipun misalnya saya menaruh kepercayaan bahwa wanita itu saya nggak akan juga otak-atik. Kalau gue handphone gue mau dioprek silahkan. Handphone kita dipegang-pegang suami nggak apa-apa ya? Dibayarin suami. Kenapa? Seringkali perempuan gitu loh, sengaja untuk kasih nggak apa-apa boleh lihat. karena kamu mau pakai itu senjata untuk Iya, sering alasan. kali itu Terus jadi cara kenapa perempuan. laki-laki nggak boleh dipegang handphonenya? Kenapa jadi? Menurut Lex dari pakar. Sebenarnya kalau bukan nggak boleh, kan semua sebenarnya berdasarkan apa ya? Kesepakatan awal lah. Iya. Coba kalau dari Lex mungkin beda. Gimana Lex? Dari expert, Kita- dari expert. Kita mau ada trust, itu penting buat aku ya. Dalam hubungan seharusnya ada percayaan. Jadi Kalau baik- nggak ada, there's no point. Baik pacaran, suami istri itu nggak boleh ngecek-ngecekan. Gimana Bapak Lex? Yang tidak boleh adalah ngecek-ngecekan. Itu aja sih rule-nya. Intinya kayak gini, Jadi kayak si ngecek-ngecekan itu nggak boleh. harusnya nggak boleh, itu privasi. Harus ada jarak gitu loh. Meskipun dalam kondisi berumah tangga. Yes, setuju Oke. gitu loh. Tapi kalau cuman misalnya mau lihat handphone, mau lihat galeri, harusnya sih nggak masalah, kasih Nah. lihat aja. Tapi kalau sampai ngincer, nyari-nyari waktu, ngecekin, itu udah lain, itu udah Orangnya spionase. tidur, dicek handphone. Curhat nih. Oke, kita sekarang ada seorang di line telepon, seorang perempuan yang kayaknya pengen banget curhat karena dia sama sekali tidak mengerti apa sih mau suaminya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Panda. Hai, boleh silahkan. Ini ada Felicia. Hey, nama kamu sama kayak nama asliku. Felicia dari Oh ya? Bandung. Wah. Aduh, nyesel deh pasti nama lu sama dia. Kurang ajar. Silakan tanya sama Lex. Mbak Panda, sebelumnya aku mau salam dulu dong buat Mike Lewis. Ganteng banget sih. Salah, Mike Lewis yang ini. Kenapa sih? Iya, Mbak Panda, aku mau tanya nih sama Mas Lex. Halo Mas Lex. Halo, Felis. Selamat pagi. Ya, pagi. Iya, aku Felicia, Mas. Iya, udah iya. tahu. Nanya Dari Bandung kan, dari Bandung. Udah namanya mirip kan. Perempuan ayo. gitu ya, kalau mau nanya, ngoek, nggak langsung nanya. Oke, to the point-nya Mbak. Iya, aku jadi baru aja nikah 3 bulan terakhir ini nih sama suamiku. Tapi sebelumnya aku udah pacaran kurang lebih 5 tahun. Tapi selama 3 bulan ini kok aku merasa dia agak berubah ya, nggak seperti waktu kita pacaran dulu. Sama satu lagi tuh dia inisiatifnya kurang banget. Kenapa ya Mas Lex? Inisiatif dalam hal apa nih? Banyak kayak misalkan nentuin kita mau liburan kemana, mau makan di mana, kayak gitu. Jawabannya Hal terserah kecil-kecil. atau gimana? Terserah atau lebih nyerahin ke aku sih. Ya udah kamu aja yang atur, kamu aja yang pilih, lebih kayak gitu sih. Padahal bagus loh, laki-laki bilang terserah daripada makan yuk, gak punya duit. Oke, terima kasih Felicia. Nah, Iya, terima Menarik kasih, nih. thank you. Oke, kalau gitu ada 2 jawabannya. Yang pertama adalah cowok memang cenderung kalau udah dapet jadi males. Ya, itu ada Cik, kecenderungan. jangan segitu. Berarti setuju ya? Bener ya? Kurang lebih sih begitu. Maksudnya feelingnya, semangatnya itu memang agak mengendur. Oke, kalau udah Ya. dapet Yang pertama itu tadi kan. Udah Cenderung, itu dapet baru pertama. mengendur. Yang pertama ya. Itu yang pertama. Terus yang keduanya ada faktor seperti ini. Ketika si cowoknya atau suaminya bilang terserah, maksudnya tuh sebenarnya pengen peduliin maunya si istrinya. Dia jadi justru pengen biarin istrinya yang puas, menemukan apa yang dia suka, jadi diberikan seperti itu. atau pasti ada pengalaman istrinya komplain terus apa yang kita pilih tempat ini kurang ini kurang itu kurang jadi kita biarin Saya mulai pribadi kayaknya. Curhat. Tapi gak apa-apa, bagus dong. Secara nggak langsung kan berarti memang Tapi keluar. kan biasanya wanita itu suka gitu ya. Biasanya kalau misalnya pengen yang A,
kita ikutin yang A, padahal dia pengennya yang B gitu ya. Suka confused gitu loh kadang-kadang wanita tuh. Ya, Yang- makanya tadi si prianya memberikan itu dulu. Jadi kayak Iya. per soundingnya terserah situ mau kemana. Nah, perempuan itu menanggap terserah itu sebagai tidak peduli. Nah, Betul? Itulah makanya pentingnya yang namanya komunikasi. Tapi Adri kalau misalkan ketemu sama, cewek kayak begitu gimana? Ribet. Kalau masalah makan aja akhirnya jadi berantem. Cuma gara-gara ngomong terserah aja terus yang, lu gimana sih terserah? Mau makan nggak? Ya Gitu. tapi ini emang agak membingungkan juga kadang-kadang ya wanita ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya pengennya yang begini, padahal pengennya cuma ngetes doang. Misalnya pengen yang A, padahal sebenarnya pengen yang B. Kita udah pilih yang B, sebenarnya pengen yang C. Kadang-kadang wanita suka gitu, cuma ngetes doang. Kalau buat saya pribadi sih ya, kalau misalnya ketemu yang seperti itu, aduh, kayak nggak ada waktu untuk drama gitu loh. Kayaknya pengennya emang yang mandiri tadi, udah tahu maunya apa, kesamaan kita apa, udah langsung Oke. memutuskan aja. Bukan Kalau apa-apa aku- drama, bukan apa-apa drama ya. Kalau aku dulu harus pesen buat dia, harus pesen dua-duanya aku suka karena dia pasti mau yang aku pesen buat diri sendiri. Oh gitu. Jadi dia curhat ya, dia nggak apa-apa, biarkan jangan ngomong semua emosinya ke sini. It's okay, it's okay. Yang dulu tuh yang mana? Baik, sekarang nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini akhirnya semakin terkuak. Jadi kalau misalnya sebagai seorang pacar atau sebagai seorang istri, sebenarnya harus gimana sih supaya kita akhirnya bisa mengeluarkan statement, oke, akhirnya kita mengerti laki-laki maunya apa. Nanti kita bakal bahas lagi, tapi sekarang ada sesuatu yang akan saya bacakan spesial untuk pemirsa. Wanita tidak pernah salah. Dan kalau ternyata dia salah, Anda adalah sebabnya. Haha. Tuh, yang penyebabnya siapa? Mario Teguh. Bukan. Bukan kita. Itu dari Mario Teguh. Enggak, Anda adalah sebabnya. Andanya siapa? Mario Teguh. Bukan, itu yang bikin Mario Teguh. Berarti kalau sampai kita salah, salah siapa? Mario Teguh. Suami. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, Bahasa Basi nih. Jadi aku tuh jadi pejantan tangguh. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi, menatap matahari pun aku tak mampu. Udara malamku terlalu menusuk. Topik kayak ini gak bisa tahan. Ini coba ya kalau pada saat iklan ya, Anda bisa melihat percakapan yang terjadi di sini. Saya merasakan yang namanya emansipasi pria. Mereka nggak setuju kalau dibilang cowok tuh egois. Enak aja, cewek juga egois. Cuma cewek lebih pintar ngumpetin banget. Ini kayaknya Mike Lewis kalau dikorek-korek enak banget nih kayaknya. Ya. Bakal ini semuanya nih. Oke, sekarang kita pengen ngobrolin soal kalau cowok suka sama cewek. Normal dong. Hah? Normal dong. Normal. Ya normal, tapi maksudnya untuk sebagai tolak ukur, Oke. apakah memang si cowok ini beneran suka atau si cowok ini cuman kayak bikin GR-GR doang? Kita sebagai perempuan kita butuh tahu bedanya ya. Apakah dia emang bener-bener into us or not? Oke. Seperti biasa Wendy, Anda sebagai peraga, Oke. Oh, peraga. karena kita tahu kumis lu tuh cuman kamuflase. Saya tahu. Maksud Jadi lu? ciri-ciri cowok kalau beneran suka. Yang paling basic, yang paling awal adalah kalau suka sama seseorang biasanya akan jadi lebih perhatian. Dia akan mencari hal-hal yang bisa dipuji. Susah ya. Agak susah kalau ini. Ajar. Kamu cantik deh. Ah standar, tapi kayak gitu. Ya itu. Yang paling standar tuh, yang paling, Paling awal. standar. Kan Tuh, gak dia cukup nggak buat seneng. kamu. Standar dibilang. Kan mau lebih terus. Padahal kita udah puji loh, udah bilang cantik aja udah beban loh buat gue. Kurang ajar. Jadi akan berusaha mencari hal-hal yang bisa dipuji. Ya baik realita maupun fiktif ya. Baik realita maupun fiktif. Ya, itu. Oke. Karena wanita senang dengan hal itu kan. Yang senang dengan hal itu. Oke, yang kedua, Yang kedua adalah kalau misalnya lagi kencan ya, atau lagi jalan, pasti pengen jadi lebih deket. Pengen samping-sampingan. Bapak ini kayaknya lebih tepatnya saya diusir, Pak. Enggak, emang pasti pengennya lebih deket. Oh, pasti pengennya lebih deket. Usaha. Pengen Oke. dibantuin. Pengen nyempetin waktu buat lebih deket lagi. Jadi lebih dekat secara emosi, pengen tahu apa udah makan belum, apa belum, sama lebih dekat fisik juga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah ini standar nih, pengen sentuh, pengen nyentuh pasti. Nyentuh apa dulu? Ya standar mulai dari kasual yang sekedar kayak gini nih, di pundak kayak gini. Kok Jadi gitu sih? kayak, "Hai, kamu apa Nggak kabar?" romantis sama sekali itu. Ya, kan awal dulu, awal Lu dulu jadi di kayak sini. polisi periksa narkoba begini.
Jadi awal di sini, and then kemudian mulai lanjut ke misalnya puji rambut. Ini gabung nih 1, 2, 3 kan jadi lebih dekat, pegang rambut dan puji. Bagus rambut. sebentar ngeliat 3 cowok pegang-pegangan gak enaknya. Untung gua aman. Tapi kan aman. Gua aman di sini. Yes, gua aman. Oke, itu 3 kriteria utama ya. Ya. Yang kita nggak mikir ngelakuinnya, pasti otomatis terjadi gitu aja. Tapi ada kecenderungan juga gak kalau misalkan laki-laki melakukan hal itu, perempuan dengan kondisi mungkin udah pernah punya story yang sama sebelumnya, ngerasa bahwa ini nih, ada statement yang gue pernah dengar, kalau laki-laki, kalau laki-laki baik sama perempuan, perempuan itu bisa berpikir bahwa nih cowok iseng sama gue. Tapi kalau cewek udah baik sama cowok, nih cowok bisa berpikir bahwa nih cewek mau sama gue, suka sama gue. Bener gak? Selalu seperti itu gak? Kalau cowok baik sama cewek iseng. Ya, ceweknya berpikir gitu, lu baik sama gue iseng nih, pasti ada maunya. Ada maunya Tapi nih. kalau cewek udah baik, udah perhatian, nih cowok pasti berpikir, nih cewek suka sama gue. Ya bener sih, dua-duanya bener sih. Cowok emang lebih suka main-main, makanya ada istilah playboy. Dan dia lebih senang main-main. Belum tentu pengen mainin sih. Bedain nih antara pengen mainin sampai pengen bermain dengan. Jadi Beda pengen main sama cewek. Kalau ceweknya asik, ya kita kan bercanda, main, kasih perhatian sama dia. Tapi bukan mainin hatinya. Oke, Gitu. baik. Ya udah, nanti kita bakal bahas lagi pemirsa. Tapi setelah ini kita akan mencari tahu sebenarnya sikap cewek seperti apa sih yang bisa bikin cowok ilfil, sikap istri seperti apa sih yang bisa bikin suami semakin menjauh. Kita akan cari tahu jawabannya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi Bahasa. Ini laguku hanya untuk dirimu. Kalau waktu itu kita pernah ngebahas soal wanita yang ingin dimengerti. Kata Wendy 1 jam nggak cukup buat ngebahas apa sih maunya cewek. Sama, kita udah hampir 1 jam juga. Sampai sekarang udah paham ibu, laki-laki itu maunya gimana? Tuh. Udah cewek sama cowok emang susah, tapi saling ngebutuhin udah, gitu aja. Nggak, tapi harus ada titik tengah dong. Titik tengah ya penghulu. Kan dia di tengah. Lex, sekarang langsung dijawab aja. Perilaku cewek atau istri yang bisa membuat suami atau pasangannya ilfil? Ilfil. Ilfil. Yang paling pertama adalah kalau misalnya banyak drama. Banyak drama, gila. Ini cowok-cowok langsung gitu. Oke. Banyak drama tuh luas, jadi bisa macam-macam, nggak ngejawab dengan direct gitu loh. Atau juga ngambek, itu macam-macam ya, drama. Terus yang kedua juga, kalau prosesnya kalau lagi kencan nih, lagi dating nih, kencan pertama atau kencan kedua, sibuk sama handphone sendiri. Ya, diajak ngomong, ceweknya bales, tapi sambil kayak gini. Kenapa? Oh iya, boleh, bagus tuh. Tapi cowok juga suka gitu. Ya, kita kan lagi ngomong cewek sekarang. Oke. Ini ngomongin cewek udah dong. Anda tuh kayaknya Oke, nggak bisa fine. nerima banget. Alright. Kita berempat nih, Anda sendiri loh. Terus. Kita lagi ngomongin cewek, ibu-ibu diem. Terus ketiga, kalau dalam konteks dalam dating atau masih PDKT adalah ketika lagi kencan udah langsung minta-minta ditraktir. Aku mau ini dong, aku mau ini. Jadi udah langsung minta-minta banyak. Terutama kalau first date lah, langsung minta ditraktir. Wah, that's too much. Gitu. Ya. Bapak merasa terwakilin ya, Pak? Biasanya sih cowoknya akan secara standar akan langsung ngebayarin. Nggak Tapi kalau perlu pakai diminta ya? bener. Itu udah lain cerita tuh. Itu udah biasanya caretan. Kita mendingan ngasih lah daripada diminta. Kita pengertian kok laki-laki, tenang aja. Oke, ada lagi? Itu 3 yang Itu 3 itu yang paling utama sebenarnya. Baik, yaudah. Ini karena udah terakhir. Ngomong. 3 cewek, cowok itu ingin kita ingin mengerti cowok. Iya. 3 kata. Kamu ingin perempuan seperti apa? Mungkin kalau 3 kata kebanyakan buat saya ya. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi sekarang nih, zaman sekarang, saya begitu menikmati kasih sayang, cinta, perlakuan, kecemburuan dari seorang wanita. Cuma satu yang saya pengen wanita berikan ya kepada pria, yaitu adalah mengurangi drama. Hidupnya harus lebih realistis. Lebih realistis. Harus langsung ngomong apa adanya. Dikurangin lah. Mungkin itu kan kodratnya wanita, tapi kalau saya sih pengennya dikurangin sedikit lah. Jadi misalnya kalau suami istri duitnya kurang, nggak usah yang kayak listrik mahal ini mahal. Iya. Langsung datang ngomong, oke Pak, sekarang keuangan kita kurang. Seperti gini. itu. Iya. Oke. Lebih realistis. Mike, Oke. Mike ini agak panjang nih kayaknya nih. Aku benar-benar percaya dengan kata happy wife equals happy life.
Itu kalau bikin istri senang, hidupnya kita senang. Aku percaya. Tapi masalahnya, perempuan, istrinya kita harus kasih tahu dengan jujur gimana caranya untuk bikin dia senang. Dengan jujur, terus terang aja. Terus terang aja. Jadi nggak pakai nanya dan jawaban dia nggak suka atau ya. Ngambek-ngambek. Harus pakai logika juga. Pakai logika. Baik, itulah pernyataan dari kedua bintang tamu kita. Terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak dari Gunadarma. Beri tepuk tangan dong untuk mereka. Wendy, jadi sebagai laki-laki, Ya udah, Kamu setuju kalau buat gue, mau sampai kapanpun cowok sama cewek kan pasti ada argumen yang nggak akan terselesaikan. Jadi jalanin aja, mau cinta, mau rumah tangga, jalanin seperti lagu. Let it flow, let it flow. let it go, let it go, let it go, let it go. Ya udah, Kalau main itu pergi mudah-mudahan dong. setelah tayangan ini semua wanita-wanita Indonesia semakin mengerti laki-laki itu maunya apa sih. Jadi kehidupan kita bisa lebih harmonis lagi. Kita ketemu lagi besok di Bahasa Basi. Bahas sana, bahas sini. Bye-bye. Rindu terasa mengancam dadaku saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu, kasihku. Ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Tak akan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku.